Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله إلى حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والرسل والصحابة وقرابته والتابعين من أولياء الشهداء والعارفين يا أساتذتنا وعلمنا وزوجاتنا وأولادنا وجماعتنا وتلاميذنا ومعهد ومجلسنا ثم نخص خصوصا للسيد ابن عطية السكندري رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ومن تبع هداه إلى يوم نلقاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهدى من نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين من كتاب الحكم العطائية لسيدي Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis rutinan setiap 2 minggu sekali di Pondok Pesantren At-Taqwa. Mudah-mudahan para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya, ya menurut kami mungkin malam ini ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena bayangannya kan di dalam jalan tanah licin gitu ya. Diuji dengan hujan, dengan gerimis tadi ya. Alhamdulillah dengan semangat bisa berangkat. Alhamdulillah Allah izinkan pada malam hari ini. Ulama mengatakan al-ajru biqadri ta'ab. Jadi upah itu sesuai dengan kesulitan ya. Jadi upah dalam artian apa? Ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang yang menyembahnya, orang yang ibadah kepadanya itu disesuaikan dari tingkat kesulitan. Jadi kami sama mendoakan mudah-mudahan Allah membalas jazakumullah khairul jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang bagaimana balasan bisa memahami kalam Sayyidi Ibn Athaillah dan bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini MC kita. Harusnya kita pakai MC ini ya. Nah, yuk. Nanti waktu buka sesi tanya jawab baru pakai MC ya Mas ya. Masuk ini Mas, masih ada tempat. Ini masih banyak yang kosong. Ini dingin-dingin enak anget-anget nih Mas ya. Malam ini kita masuk kepada hikmah yang ke-11. Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, idfan wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Tanamlah dirimu, kuburlah dirimu di tanah keterasingan. Ini istilah majas ya, di tanah keterasingan. Fama nabata, karena segala sesuatu yang nabata yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak ditanam, la yatimmu nitajuh, maka hasilnya tidak akan sempurna. Secara global saja maksud dari Ibn Athaillah gini. Biji yang ditanam tapi enggak dimasukkan ke dalam kedalaman tanah, dia akan tumbuh, kalau tumbuh pun akan lemah. Dan banyak dari bijian yang ditanam di atas tanah biasanya belum sempat tumbuh sudah dimakan sama hewan, sudah makan ayam, dimakan sama. Maka segala sesuatu yang tumbuh tidak ditempah, tidak ditanam di kegelapan tanah, nanti kita sampaikan maksudnya, maka sesuatu yang tumbuh itu tidak akan kokoh. Dah gitu saja pokoknya. Jadi segala sesuatu yang tumbuh yang tidak ditanam di dalam kegelapan tanah, maka tumbuhnya tidak akan kokoh. Kenapa? Dia tidak punya pondasi akar. Maka Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari beliau membuat satu sisi kesamaan dalam alam rohani juga sama Pak. Mungkin ini lebih mengarah kepada sisi tarbiyah bagi siapapun yang mau menjalankan sisi dakwah dalam agama.
Bukan hanya dari sisi dia seorang ustadz kiai, dari sisi kita pun kalau kita ingin menjadi sesosok, menjadi panutan, sosok suami di dalam rumah tangga semisal, atau orang tua kepada anaknya, atau seorang guru bagi muridnya, maka Ibnu Athaillah memberikan nasihat ini. Sebelum engkau muncul sebagai sosok itu, maka tanamlah dirimu di dalam ardul khumul, tanah keterasingan. Engkau jangan terburu-buru dikenal dulu sama orang lain. Jadi istilahnya terburu engkau dikenal artinya engkau berburu untuk cepat tumbuh saat ketika akarmu tidak memiliki akar yang kokoh. Ini dalam hal duniawi sama. Orang yang bisnis ya ketika langsung buru naik biasanya gimana tuh? Biasanya rubuh ya? Bisa rubuh. Sama halnya dalam perkara ketika orang yang masuk ke dalam medan dakwah belum sempat dirinya masuk ke dalam ranah tazkiyah, penyucian jiwa, masuk ke ranah ardul khumul, tanah keterasingan. Tiba-tiba langsung jadi sosok ustadz yang dikenal, biasanya cepat rubuh. Baik dianya yang rusak ataupun dirinya akan hancur sendiri. Tengok dulu cerita bagaimana kiai-kiai besar yang di Jawa itu, tengok mereka semuanya berasal dari tempahan yang luar biasa. Ya, mereka ditempah dengan tempahan yang luar biasa. Jadi Sidi Ibnu Athaillah luar biasa menggambarkan ini dalam istilah ini. Apakah Sidi Ibnu Athaillah ini mengambil hikmah ini tanpa ada dasarnya? Semuanya ada dasarnya. Dari siapa? Dari sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul di umur 40, apa yang beliau lakukan? Hubbiba ilaihi al-khala. Allah menanamkan, ditanamkan kecintaan kepada Nabi al-khala, senang menyendiri, Pak. Ya, senang menyendiri. Di mana? Di Gua Hira. 1 bulan perjalanan masuk ke Gua Hira. Habis bekal pulang masuk lagi. Menyembah Allah dengan cara sembahan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai suatu ketika baru muncullah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Kalau seandainya kita mengatakan gini, bisa saja Nabi Muhammad itu sesosok utusan tanpa mengalami fase khalwat, menyembunyikan diri dari keramaian. Bisa saja Allah berikan itu kan, bisa. Tapi Allah ingin mengajarkan melalui Nabi bahwa siapapun orang yang ingin dikenal, sebelum dirinya dikenal, masuklah dulu ke ranah ini, fi ardil khumul. Walaupun kalau sekarang ini kita mengatakan kalau artinya khalwat itu artinya sembunyi dari keramaian, memang sulit, Pak. Memang ada dalam tarbiyah thariqah itu begini. Terkadang kita itu harus bersembunyi di dalam keramaian, ya. Khalwatuna fi jalwatina. Jadi khalwat kita itu di dalam keramaian. Bisa orang itu yang berkhalwat di dalam keramaian. Jadi nanti kita baca di dalam ini kalimat bagus dari banyak ulama yang mengartikan tentang makna keikhlasan. Karena ini sekali lagi kaitannya dengan keikhlasan. Bagaimana kita itu dididik untuk tidak menilai, menganggap penting penilaian makhluk, untuk menjadi sosok insan yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah. Sebenarnya intinya ngarahnya ke situ, Pak. Bagaimana kita itu enggak lagi menganggap penting penilaian orang, dianggap atau tidak dianggap, dihina atau dipuji sama. Harus melalui proses yang namanya masuk ke ardul khumul. Karena gini, kita untuk bisa tahu kita ini hamba Allah itu gampang, Pak. Semua kita tahu kita hamba Allah, betul lah. Semua kita tahu kita ini hamba Allah, ciptaan Allah tahu. Cuman untuk bisa menjadikan ini sebagai pengetahuan yang sudah kita praktekkan dalam diri, ini susah. Paham kira-kira maksud saya? Jadi kita ini semua ngerti hamba Allah. Mohon maaf, orang yang tidak ibadah kepada Allah, yang gawenya itu maksiat, dia tahu dirinya itu adalah hamba Allah. Cuman apakah ketika tahu dirinya hamba Allah lantas dia bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Tidak semudah itu. Maka butuh proses yang disebut dengan khalwat ini tadi. Dia harus sembunyi sebentar dari keramaian, mengenal siapa dirinya, akan kemana dirinya, dan siapa hakikat dirinya. Mengalami fase ini dulu, Pak. Ya, yang disebut dengan fase masuk ke ranah ardul khumul.
Ya, ardul khumur. Menjauh dari dikenal, menjauh dari pangkat di sisi manusia. Kenapa? Karena ini sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Dikenal itu paling senang nafsu itu ya. Orang dikenal, dibanggakan orang itu adalah kepentingan nafsu. Sedangkan orang yang masih mengedepankan kepentingan nafsu akan sulit menggapai hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya. Ya. Kalau Syekh Ramadan Buti sering menyinggung begini, orang ketika mau terjun di medan dakwah khususnya dalam agama, kalau meninggalkan fase ini mesti rusak. Rusak umatnya, rusak juga ya siapa yang masuk ke dalam ranah itu. Kenapa? Bagaimana mungkin sesosok pendakwah, kata beliau, bagaimana mungkin sesosok pendakwah yang tumbuh tidak ditempah dulu di kedalaman tanah, artinya apa? Di kegelapan, tidak dikenal, tidak masyhur, tiba-tiba muncul begitu saja tanpa punya pokok pondasi, tiba-tiba dia menjadi panutan, tiba-tiba dia menjadi tempat orang lain untuk berteduh dan bergantung. Kira-kira kuat enggak kira-kira? Ini tumbuh memang, nampak kemasyhurannya nampak di atas, tapi bawahnya kopong. Akhirnya orang-orang banyak bergelantung di sampingnya, berharap apa? Berharap untuk dapat naungan. Karena tidak punya pokok, akhirnya rubuh. Akhirnya rubuh, mesti rubuh. Ya, makanya memang harus betul-betul kita ini mendalami bagaimana penyakit-penyakit batin yang bisa merusak diri kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita ya. Jadi kita baca sedikit tentang apa yang dibaca oleh yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Buti. Innani bihajatin min ajli an akhruja ila al-mujtama'i fa an hudha biwajibati al-ijtima'iyyah bainan nas ila thalathati umurin. Supaya saya itu bisa keluar untuk bisa dikenal sama orang, saya butuh 3 hal. Untuk bisa dikenal masyhur, dikenal kalangan orang, untuk jadi Pak Lurah, untuk jadi sesosok RT, atau untuk sesosok apa pemuka agama di masyarakatnya. Dia butuh 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama al-ilmu, dia butuh ilmu dulu. Yang pertama. Mesti yang paling pertama adalah ilmu, harus tahu dulu, Pak. Kalau tidak tahu bagaimana dia ingin memberikan satu pengetahuan untuk yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tazkiyatun nafsi, harus sebelum dikenal harus menyucikan jiwanya dulu. Kenapa harus menyucikan jiwa? Karena jiwa ini sebelum disucikan dia ngarahnya kepada yang buruk mesti. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengarah ke arah yang buruk mesti. Pinginnya apa? Pinginnya nafsu itu selalu menangan. Nah, pinginnya nafsu apa? Dipuji. Pinginnya nafsu di atas. Pinginnya yang lain itu harus di bawahnya. Nah, itu keinginan nafsu. Jadi kalau kita muncul di kalangan ramai dan kita belum sempat membersihkan yang kedua ini, jiwa kita, maka mesti terkenalnya kita menjadi sarana pemenuhan hawa nafsu kita. Betul lah. Ya saya katakan sesosok ustadz ataupun kiai siapapun belum mengalami fase ini, Pak, mesti ngerusak. Kenapa? Kemasyhurannya dipanggil sesosok ustadz kiai itu menjadi satu kebanggaan dirinya yang dia lupa menatap Tuhan. Nah, ini bahaya. Terus yang ketiga apa? Tathhirul qalbi min mahabbatil aghyar. Yang ketiga adalah menyucikan hati dari mencintai selain Allah. Wah, ini proses 3 hal ini. Nah, 3 hal ini proses ini tidak akan didapat kecuali kita masuk ke ardul khumul tadi yang saya katakan, di tanah keterasingan. Ibaratkan kalau tanah itu harus gelap dulu, harus jangan dikenal dulu, harus banyak introspeksi dulu, harus ngaji dulu, harus banyak belajar dulu, harus punya seorang mursyid yang mengenalkan dia tentang bagaimana jalan menuju Allah dulu. Harus begitu. Kok tiba-tiba baru tahu alif bata, tiba-tiba muncul jadi sosok yang dia merasa bisa mengayomi. Nah, tidak bisa. Ya, tidak bisa begitu. Nah, maka ini di mana madrasah ini kita dapatkan? Madrasahnya kita dapatkan dalam kesunyian khalwat kita. Ya, dalam kesunyian
khalwat kita. Apa? Banyak zikir. Apalagi? Memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Salah satunya mungkin cara yang benar apa? Kita duduk di majelis pengajian, mendengar mana penyakit batin-batin kita yang selama ini kita anggap itu bukan penyakit, ternyata setelah belajar ternyata kita tahu bahwa ini adalah satu penyakit. Kita baca di sini ya, ada beberapa kalam-kalam ulama yang bagus untuk kita baca. Siapa yang bisa nganuson biar agak jernih dikit, ya agak melek ini. Bisa gitu? Kita lihat. Dimaksimalkan kemampuan sonnya ini. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Agak kurang ringan. Bismillah. Gimana yang dengar? Yang enak yang dengar lah. Bismillah. Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. Dah. Ya mantap katanya. Katanya mantap. Ya Karim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala idfan wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. La syai'a adarra 'ala al-murid minasyuhrati. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan bagi seorang murid daripada dikenal. Murid ini siapa? Kita ini semua murid, Pak. Makanya istilah murid itu diambil dari kata orang yang menghendaki, orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Tergantung. Kalau murid di kelas SD artinya dia ingin kenal bagaimana cara baca, bagaimana caranya menghitung. Kalau murid dalam artian fitorikus suluk ilallah, dalam perjalanan menuju Allah, artinya dia seorang murid yang sedang meniti jalan mengenal Allah. Jadi yang dimaksud murid di sini orang yang ngaji, belajar, yang diharapkan adalah untuk meniti jalan menuju Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan bagi seorang murid daripada dikenal. Wantisyarus siti, dan tersebarnya penyebutan namanya. Ini Ustaz ini kenal. Bapak ini di mana-mana suaranya. Makanya pernah Syekh Habib Ali itu pernah ngomong sampai beliau meneteskan air mata, sebelum saya ini dibala sama Allah dengan kemasyhuran. Karena seluruh dunia ini siapa umat muslim yang tidak kenal sama Habib Ali? Beliau menangis. Karena dianggap syuhra itu suatu fitnah. Bukan satu nikmat. Kita menganggap dikenal itu nikmat, Pak. Ternyata hakikatnya dikenal itu satu musibah. Musibah besar bagimu jika engkau tidak bisa menata hatimu. Masyhurmu akan menghancurkan dirimu. Di pandangan orang ya nampak wah lah. Nampak sukses. Tapi hakikatnya dalam tatanan hati, tatanan menuju Allah, dia sangat berpotensi rusak. Li'anna dzalika min a'zami hududhihi allati huwa ma'murun bitarkiha wa mujahadatun nafsi fiha. Karena yang demikian itu yang dimaksud syuhra itu termasuk bagian terbesar nafsu yang dimana Allah suruh kita untuk meninggalkannya dan bermujahadah melawannya. Jadi gini, kita itu pengen, Allah tuh pengen kita itu menjadi abdun rabbani. Apa itu? Hamba yang murni hanya untuk Allah. Tapi saat ketika kita mengeluhkan selain Allah, termasuk yang paling besar yang kita elukan diri kita sendiri. Nafsu kita sendiri yang kita elukan. Apa? Pengen dikenal, pengen baik di mata orang. Pengen apa lagi? Pengen punya kedudukan di mata manusia. Ingat, kita katakan ini bukan artinya orang dikenal itu buruk, bukannya. Tapi bagaimana hatimu cinta kepada dikenal orang, itu yang buruk. Bukan saat ketika ada orang dikenal, artinya dia sedang dalam sandangan yang buruk, bukan. Paham ya? Kalau begitu, Nabi Muhammad sandangan buruk dong. Karena tidak ada lagi yang lebih masyhur dari Nabi Muhammad di alam semesta ini ya. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi bagaimana nafsu sudah tak menginginkan dikenal, itulah tujuan. Bukan artinya seseorang tidak dikenal. Kita baca di sini.
Wa itharul ishtihar munaqidun lil ubudiyah. Mahabbatul jah wa itharul ishtihar munaqidun lil ubudiyah. Adapun seseorang senang untuk dikenal dan juga dirinya itu senang punya kedudukan di mata makhluk, maka itu bertentangan dengan hakikat penghambaan. Jadi kalau seandainya kok memang kita itu ditakdirkan Allah terkenal, ya sudah, jangan engkau anggap masyhurmu adalah bukti dari dirimu tinggi di hadapan orang lain. Jangan. Pokoknya kita tidak senang dengan itu karena Allah membalak kita dengan dikenal saja, sudah gitu ya. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma sadaqallaha man ahabba syuhrata. Dia tidak sungguh-sungguh jujur, tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Siapa? Orang yang senang dikenal. Pengennya senang dikenal. Makin banyak kawan, makin senang dia. Maka orang yang seperti ini, yang punya kecintaan seperti ini, dia tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, dan tidak benar-benar mengenal hakikat penghambaan kepada Allah. Nanti pelan-pelan kita baca ini, Pak. Nanti saling nyambung nanti. Wa qala ba'dhum, sebagian dari ulama mengatakan tariqatuna hadhihi la tasluhu illa li aqwamin kanasat bi arwahihim al-mazabil. Sebagian dari masyayikh kami, tariqah kami mengatakan jalan ini tidak patut, tidak layak kecuali bagi kaum yang telah menyapu di dalam ruh mereka dari seluruh kotoran-kotoran penyakit. Jadi sejatinya Pak, ngaji hikam ini satu hal. Kita mendeteksi penyakit, nampak nanti tuh. Pas ngaji tuh, pas berjalannya ngaji nampak, saya penyakit di sini. Saya punya masalah di sini. Saya punya ganjil di sini. Bagaimana caranya penyakit itu engkau buang sebelum engkau bertemu dengan Tuhanmu. Jadi thariqah kami, kata ulama, adalah thariqah yang bagaimana kaum yang mereka itu menyapu ruh mereka dari kotoran-kotoran. Waqala Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, Ayyub As-Sakhtiyani berkata, wallahi, demi Allah, ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yash'ura bimakani. Demi Allah, seorang hamba tidaklah benar-benar menjadi hamba Allah kecuali saat ketika dia senang, dia tidak memiliki kedudukan. Orang kok paling senang tidak punya kedudukan, dia sungguh-sungguh jujur dalam penghambaannya kepada Allah. Sebaliknya, kalau dia senang punya kedudukan di hadapan makhluk, maka sejatinya dia tidak jujur dalam penyembahannya, penghambaannya kepada Allah. Wa qala rajulun li Bishr bin Harith radhiyallahu anhu, ausini, seseorang berkata kepada Bishr bin Haris. Apa katanya? Wasiatkan kepadaku. Faqala, lalu kata Bishr mengatakan, akhmil dzikraka wa atib mat'amaka. Sembunyikan namamu dan perbaiki makanmu. Dua hal. Ada orang minta nasihat kepada Bishr apa? Sembunyikan namamu dan perbaiki makanmu. Artinya cari makan yang halal. Jadi orang, makanya saya tuh pernah dulu Pak, saya pernah ngomong ke siapa dulu ketika baru-baru, saya tuh kok seneng gitu loh jadi orang awam. Orang awam dari artinya apa? Tidak dianggap sebagai ustadz. Kenapa? Tapi dengan satu catatan, kita harus tahu, harus ngerti, harus berilmu. Itu cita-cita saya dulu Pak. Pernah ngomong ke siapa, saya tuh seneng apa? Seneng kayak orang-orang biasa. Dalam artian apa? Bukan dianggap sebagai, sebenarnya biasa juga, bukan dianggap sebagai sosok ustadz, tapi kita orang biasa yang punya ilmu. Makanya bapak-bapak ini semuanya yang diharapkan sebenarnya. Saat ketika kita di masyarakat tidak dianggap penting, Pak. Keberadaan kita nggak diharapkan, ketiadaan kita nggak dicari, tapi kita punya keistimewaan, kekhususan di sisi Allah. Masya Allah Pak. Yang sungguh-sungguh dalam hal seperti ini, dia telah jujur dalam ibadahnya kepada Allah. Orang tidak ada yang kenal, tapi setiap sujudnya dia jalin hubungan baik dengan Tuhan.
Makanya akhmil dzikrok. Namamu tidak dikenal. Dikenal lah sama Allah. Maksudnya bukan arti kita tidak punya kawan. Punya kawan. Tapi kamu bukan siapa-siapa. Ada dan tiadamu tidak dianggap penting. Maka ini yang dimaksud. Saat kita sudah berada di posisi itu, bersyukurlah. Tinggal engkau jalin hubungan baik dengan Tuhan. Istimewa engkau di sisi Allah. Karena dia pasti tulus, Pak. Orang seperti ini pasti tulus. Malah yang punya banyak penyakit ini ustaz-ustaz nih. Yang pintar ceramah, yang apa. Yang bahkan yang bisa membaca kitab ini, wah, potensi. Yang cepat masuk neraka malah duluan. Ya, serius. Wa qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, ma'arifu rajulan ahabba an yu'rafa illa dhahaba dinahu. Illa dhahaba dinuhu. Saya tidak mengenal seseorang yang dia senang untuk dikenal kecuali hilang agamanya. Oh, sampai segitunya. Orang pengen dikenal, dia telah hilang agamanya. Maksudnya apa? Dia telah hilang penghambaan kepada Tuhannya. Karena yang dituju dalam pikiran hatinya cuma kepentingan nafsunya, dirinya, masyhurnya. Makanya ya semenjak baca-baca begini, dengarkan bagaimana nasihat-nasihat para guru. Berapa kali dari dulu ya tidak pernah posting. Mau mikir posting itu loh, nunggu seminggu, Pak. Karena mau posting kajian itu loh. Oh, kemarin ini baru kemarin posting. Ada orang ngomong, dah besok saya tidak niat lagi mau posting lagi. Bukan masalah, kan bagus Ustaz, itu kan syarat betul, tapi dirimu bagaimana? Engkau mengatakan kamu berdakwah, tapi engkau menghancurkan dirimu dalam kecintaan nafsumu untuk kebanggaan dirimu. Memang penyakit, Pak ya. Sebenarnya ya, hikmah ini kalau membaca dari syarahnya Syekh Ibn Athaillah ini dari Syekh Ramadan, memang ini ditujukan untuk orang-orang yang masuk ke ranah dakwah seperti itu. Memang dikenal apa masyhur. Sebelum kau masuk ke ranah itu, nanti dulu proses dulu dirimu sampai engkau dianggap baik dan dianggap buruk sama bagimu. Sudah disampai fase itu baru dikenal, tidak dikenal sama be. Kalau masih hati goncang dikenal, pas tidak dikenal dianggap orang buruk masih goncang, jangan dulu, Pak. Jangan sok-sokan. Ya, hati masih kotor, Pak. Hati masih banyak najisnya, masih banyak buntangnya. Wa qala aidan, dan mengatakan juga, la yajidu halawatal akhirah man ahabba an ya'rifahun nas. Tidak akan bisa mendapatkan manisnya akhirat orang yang senang dikenal, bukan yang dikenal. Karena berapa banyak kita lihat seorang ulama-ulama besar di dunia dikenal di dunia, tapi saat ketika dikenal tidak masalah. Yang jadi masalah saat engkau pingin orang lain mengenalmu, itu yang bermasalah. Wa qala al-Fudail radhiyallahu anhu, balaghani anna Allah azza wa jalla yaqulu fi ba'di ma yamunnu bihi ala 'abdihi. Fudail bin Iyad ya mengatakan, telah sampai kepadaku sesungguhnya Allah azza wa jalla pernah berfirman fi ba'di ma yamunnu bihi ala 'abdihi, terhadap sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Allah pernah berfirman terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Jadi yang disebut nanti adalah satu kenikmatan. Apa itu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hamba? Alam un'im alaika, tidakkah aku berikan nikmat kepadamu? Alam asturka, alam asturka, tidakkah aku menutupi dirimu dari aib-aib dirimu dari pandangan orang lain? Lalu alam ukhmil dzikraka, tidakkah aku sembunyikan namamu dari pandangan orang lain? Ini nikmat, Pak. Ketika kita tidak dikenal, beruntunglah, Pak. Wih, kita ini apalah orang-orang kecil, orang tua, orang-orang yang dikenal. Beruntung, Pak. Dikasih nikmat sama Allah, dijaga sama Allah. Oh, kita malah sebaliknya sudah ditutupi sama Allah, sudah tidak begitu masyhur, diri kita biasa-biasa.
Tidak dianggap keberadaannya. Kalau kondangan dia taruh paling belakang, ya orang tidak ada yang nyari. Ya, wah tuh beruntung. Malah orang susah jaga hati. Pas di belakang disuruh maju ke depan. Susah, sudah biasa disuruh ajak ke depan. Kalau pas acara, pas lagi tidak diajak, hatinya pun berubah. Kok tidak ada orang yang ngajak saya ke depan? Apa orang tidak kenal saya ini? Wah, penyakitnya Pak, luar biasa. Summa inna tilkal asya'a ar-raji' Summa inna tilkal asya'a ar-raji'atu ila mahabbatil ishtihari wal isti'la mimma yaqdahu fi ikhlasil abdi ala ikhtilafi maratibihi. Ya, yang demikian itu apa itu? Kenikmatan ditutupi aib kita, kenikmatan nama kita tidak dikenal banyak orang, itu semuanya kembali kepada kecintaan kepada kemasyhuran. Ya, dan kecintaan kepada perasaan ingin tinggi yang dimana itu dapat merusak dan menghancurkan keikhlasan hamba. Hatta tatakhallasu bidzalika min ru'yati ikhlasika, pada puncaknya Pak, kalau sudah saking kita tuh sudah biasa saja nih. Dianggap penting, tidak dianggap penting biasa. Dimuliakan, tidak dimuliakan sama. Akhirnya mulai tertanam keikhlasan dalam hati. Ketika sudah tertanam keikhlasan dalam hati, pada puncaknya kita pun tidak melihat ikhlas dalam diri kita. Sampai dirinya pun tidak melihat keikhlasan, saking tidak melihat adanya apapun dalam dirinya. Jadi puncak daripada hikmah ini apa? Artinya sampai kita tuh lupa tentang diri kita. Kalau kita ngomong alhamdulillah saya tidak ada ibadah saya ini kecuali cuma untuk Allah. Artinya engkau sedang menatap ikhlasmu. Padahal hakikatnya sampai kita tuh lupa dengan ikhlas kita sendiri. Sudah ngamalkan gitu saja. Sudah lupa dengan apa yang sudah dilakukan. Makanya sering kita sampaikan bahwa ciri-ciri amal diterima bukan saat engkau ingat dengan amal itu, tapi saat engkau lupa dengan amal itu. Makin ingat dengan apa yang kita buat dari amalan, artinya amal itu masih ada di depanmu. Wal amalu sholih yarfa'uh, kata Allah. Amal soleh itu diangkat. Artinya diangkat apa? Sudah engkau tidak bisa melihat lagi dalam rasamu, dalam ingatanmu. Ataupun ya kita ingatlah, namanya manusia. Dulu pernah begini, pernah gini. Tapi karena engkau menganggap amalmu rusak, sehingga engkau tidak pernah membayangkan. Jadi seolah kita tuh amal kita tuh rusak semua loh Pak. Mesti kita nggak akan ngingat-ngingat Pak. Betul lah? Ya, paham maksudnya? Orang kalau merasa amalnya baik, amalnya ini soleh, amalnya baik, amalnya ini gini-gini tinggi, amalnya tingkat ikhlasnya tinggi, mesti akan menjadi bayangan. Dan mesti akan menjadi pengingat. Mau ingat terus. Yang sudah diingat begitu, tandanya apa? Artinya tidak diterima sama Allah, tidak diangkat sama Allah. Kalau sudah engkau tidak lagi melihat amalmu, artinya apa? Tidak engkau anggap ada sisi nilai apapun dalam amalmu, sejatinya amalmu diangkat di sisi Allah. Sampai dikatakan, kalau ada orang beramal dan merasa semua amalnya itu riya, maka dia diterima amalnya. Sampai gitu loh Pak. Tuh lama gitu. Sampai kita menganggap semua amal kita itu rusak, semua amal kita itu riya, semua amal kita itu tidak baik, sampai saat itulah baru amalmu diterima. Tapi selagi masih merasa amalmu baik, amalmu ikhlas, amalmu soleh, maka sejatinya amalmu tidak diangkat di sisi Allah, masih adalah di situ, belum diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihada yatabayyanu laka iflasu jami'in nasi illa man rahimallahu ta'ala. Dan dengan ini sangat nyata bahwa banyak orang itu yang bangkrut. Kalau nengok ngajinya begini loh Pak, siapa Pak? Siapa? Makanya dikatakan wabihada yatabayyanu laka iflasu jami'in nasi illa man rahimallahu. Banyak yang bangkrut kecuali orang-orang yang Allah rahmati, yang Allah selamatkan hatinya, yang dijaga sama Allah. Kalau tidak begitu, udah bangkrut lah semua itu. Apa semuanya potensinya senang dipuji, senang dikenal orang gitu. Kapan kita nak ikhlas di sisi Allah? Kapan nak tulus untuk Allah?
jikalau hati kita condongnya kepada selain Allah. Wa annal ikhlasa, sesungguhnya ikhlas itu fi ghayatis su'ubati, sangat sulit ala nafsi, bagi diri. Wa annahu a'azzul asya'i fil wujud, sesungguhnya ikhlas itu adalah sesuatu yang paling agung dari seluruh yang wujud ini. Ikhlas ini yang paling mahal, yang paling sulit, yang paling susah. Ikhlas saat ketika engkau sudah tidak lagi melihat dirimu. Dan engkau tidak lagi melihat dirimu punya kedudukan. Bisa begitu Pak? Susah Pak. Kecuali orang yang Allah rahmati. Ya, kecuali orang yang Allah rahmati. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, bagaimana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang ahad, tunggal. Tunggal dalam perbuatannya, tunggal dalam sifatnya, tunggal pada zatnya. Kita tengok tunggal pada sifatnya. Tidak ada yang memiliki sifat Al-Aziz, sifat kemuliaan kecuali Allah. Jika engkau melihat ada pada dirimu, engkau tidak ikhlas. Sederhana ya, gampang ya. Bisa Pak? Jikalau Allah yang memiliki sifat keagungan, kemuliaan, lalu engkau melihat ada kemuliaan, keagungan dalam dirimu, artinya engkau tidak ikhlas. Karena ikhlas itu ketika kita memandang Qul huwallahu ahad, dia Allah satu-satunya zat yang pemilik seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Jika engkau menyandang itu, engkau merasa punya sifat itu, engkau tidak ikhlas. Jadi ikhlas bukan cuma perkara lillahi ta'ala Pak. Aku tadi sedekah tadi lillahi ta'ala, bukan karena untuk Allah lah. Yaitu ikhlas secara pandangan awam lah. Tapi ikhlas dalam kajian yang kita baca pada malam hari ini lebih menuju kepada saat ketika seorang hamba tulus dan yang ditatap hanya Allah satu-satunya. Zat pemilik kemuliaan, zat pemilik kesempurnaan, zat pemilik kebijaksanaan. Kalau kita melihat itu dalam diri, artinya engkau tidak ikhlas. Wa qila li Sahal bin Abdullah, dan dikatakan kepada Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ayu syai'in asyaddu 'alan nafsi, apa hal yang lebih dahsyat, yang lebih berat bagi nafsu ini apa? Qala al-ikhlas, dia mengatakan al-ikhlas. Ikhlas itu paling susah. Li'annaha laisa laha fihi nasib, karena nafsu tidak punya bagian. Kalau sudah ikhlas, nafsu tidak punya bagian di dalamnya Pak, untuk kepentingan diri. Tidak ada nafsu bagian. Kalau yang lain masih ada kepentingan diri. Misal contoh. Orang yang sholat. Tidak. Sebenarnya masih ada kepentingan nafsu di situ. Masih ada. Yang pertama, ketika sholat, rajin sholat, dipandang orang-orang soleh. Nafsu senang dianggap orang baik. Pertama, dia sudah kalah. Yang kedua, orang yang sholat mengharapkan dari sholatnya masuk surga. Apa yang diharapkan dari sholatnya? Kepentingan nafsu, pingin senang. Senang kapan? Nanti setelah mati pingin senang. Tapi kalau sudah ikhlas, ketika dirinya sudah tidak memandang apapun kecuali cuma Allah. Dirinya pun tidak dipandang. Kepentingan diri nggak tahu lagi apa kepentingan diri. Sudah nol. Sudah kosong dari kepentingan diri. Maka ini ikhlas. Makanya susah. Ada orang ngaji, iya aku ngaji lah. Biar aku jadi orang alim misalnya. Maka ini ada sisi kepentingan nafsu juga kan dalam diri. Pengen dirinya jadi orang alim. Nanti kalau sudah alim dikenal orang alim. Namanya orang alim ini pasti namanya baik. Waqala Yusuf bin Husain berkata radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling agung di dunia adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya. Ini yang ngomong ini ulama besar. Berapa banyak saya berjuang untuk menggugurkan penyakit riya dalam diri.
faka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Tapi dia muncul dalam warna yang lain. Kita sudah berusaha ikhlas dalam sudut pandang sini. Ternyata ikhlas riya itu datang lagi dari pandangan yang lain, dari warna corak yang lain. Riya juga, tapi cara yang lain. Makanya kata Qadhi Iyad begini dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, beliau mengatakan bahwa al-amalu li ajlil khalqi syirkun. Beramal karena orang itu syirik. Sholat supaya dipandang baik, ya dah. Umroh supaya dipandang orang lain namanya baik. Orang-orang caleg sebelum umroh, sedekah, berharap dipandang baik. Nah, maka beramal karena makhluk itu hukumnya apa? Hukumnya syirik. Jelaslah. Lalu watarkul amal, dan meninggalkan amal lil makhluk riya. Meninggalkan amal karena makhluk itu riya. Contoh, kita mau ke masjid nih, siang-siang, enggak usah lah, kaget nampak orang, kaget takut dibilang riya, enggak usah lah ke masjid. Jatuh dalam riya sudah. Kenapa? Meninggalkan amal karena makhluk. Paham? Kemarin kami cerita lah waktu 2 minggu yang lalu, waktu ketika belum dipindah ini ya. Cerita dengan jamaah Sungai Belanti sini. Ini bapak-bapak. Tentang apa? Tentang pakai syal ya. Enggak apa-apa kita sampaikan biar jadi. Akhirnya ada yang pakai syal. Setelah itu syalnya ditinggalkan, enggak dipakai. Kenapa enggak dipakai? Alasannya apa? Malu. Takut dikata orang. Kita pun ya ini kan bagian contoh, mungkin sebagian dari kita sama tapi dalam warna yang lain, corak yang lain. Betul lah? Nggak ke masjid nggak jadi, kaget dikata orang alim pula, nggak usah lah. Nah, artinya meninggalkan sesuatu karena makhluk. Hukumnya apa? Riya, itulah riya yang sebenarnya. Beramal karena makhluk syirik, meninggalkan amalan karena makhluk riya. Waduh, memang halus dengan penyakit batin ini. Kalau tidak betul-betul kita nak melangkah ini memang harus tadabbur dulu, Pak. Kita punya ilmu, sudah punya ilmu, mau melangkah tuh harus zikir dulu, tadabbur dulu, pakai timbangan ilmu. Mana yang benar nih? Nah, baru. Kalau orang tuh jalannya terus gitu tanpa menimbang, sudah masuk ke dalam jurang. Oh, kayak gini loh, Pak. Gimana caranya hati kita bisa menata begini? Memang ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, makanya memang sulit bagi nafsu. Sudah kira-kira. Ini masih panjang nih, dibaca sampai subuh besok. Apa kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang atau gimana? Ada banyak kisah-kisah yang bagus di sini tentang ini. Biarlah kita baca dulu nanti ya. Maksudnya kita selesaikan ini, jangan kita tinggalkan, jangan masuk ke hikmah baru. Biar masuk dulu ke hikmah yang ini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Mas MC. Mas MC. Duduk di sini enggak apa-apa, Mas. Ayo. Sambil diminum. Santri mana santri? Ayo kopinya ini, tehnya ini dikeluarkan ini. Biar pada melek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang senantiasa kami ta'zimi yaitu Tuan Guru kita Al-Ustaz Hafidz Rizal LC. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati para jamaah Yursriyah dan juga warga sekitar yang bisa ikut hadir dalam pengajian pada malam hari ini. Kemudian pada malam hari ini telah kita dengarkan yaitu uraian dan penjelasan daripada kalam-kalam hikmah Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan dan uraikan bisa dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita dengan tujuan dan niat kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini, kita memasuki yaitu sesi tanya jawab yang mana kami persilahkan baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mana mungkin apa yang telah dijelaskan daripada Tuan Guru kita ada yang belum dipahami. Maka dari itu monggo kami persilahkan. Sedikit usul Ustaz, nanti jika ada yang bertanya kan mohon kepada bapak maupun ibu untuk menyebutkan nama maupun tempat tinggal biar kita sesama jamaah bisa saling mengenal gitu. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ahmad dari Tanjung Sari. Sedikit Ustaz, ngapunten ini dari awal saya menyimak menarik sekali, kemudian ya merasa terkoreksi gitu ya, introspeksi juga. Emang apa yang disampaikan Ustaz ini terasa di kita. Pribadi sering merasakan seperti ini Ustaz. Terlebih yang terakhir tadi ya, terkadang kita mau ke masjid tadi sampaikan emang benar, kadang-kadang kita ragu, takut dikatakan soalim atau gimana. Jadi mohon penjelasan Ustaz, sebaiknya yang kita lakukan gimana gitu untuk kita orang awam ini kan, kalaulah kita ibadah minta dipuji orang atau karena orang syirik tadi ya tadi ya. Kalau hal seperti ini tadi menjadikan riya. Jadi sebaiknya bagaimana Ustaz untuk kita ini? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad. Oh. Jadi perihal ucapan yang terakhir bahwa melakukan sesuatu karena makhluk itu adalah syirik dan meninggalkan amal karena makhluk itu adalah riya. Jadi selayaknya yang mesti kita lakukan yang pertama menjaga hati dulu. Apa niatmu berangkat ke masjid dan apa niatmu berpakaian pakaian baik. Yang pertama tata niat. Seandainya orang mau berangkat ke masjid
kata orang Jawa maca, maca, maca apa? Maca, pokoknya kata orang Jawa tuh maca. Apa bahasanya apa bahasa kita bahasa Jambinya? Begaya, begaya mau ke masjid seperti gaya yang sangat pakai baju mahal. Maka ingat Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambil perhiasanmu setiap kali hendak berangkat ke masjid. Berpakaian rapi, pakaian yang rapi. Pakai yang indah, pakai yang indah. Mau kemana? Ke masjid. Lalu berpakaianlah dengan cara seperti itu. Lakukan karena alasan bahwa itu adalah perintah dari agama. Bukan karena supaya engkau dipandang indah oleh orang lain. Enaknya mic-nya ada satu, jadi biar ada apa ya, ada timbal balik. Mic-nya satu yang masih, ya. Boleh bagi penanya kan biar ada diskusi ya, biar saling terbuka. Sambil ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi yang harus kita lakukan kalau pakai syal, tanya dulu sama kita, sebenarnya kamu tahu enggak syal itu apa? Dan hukum pakai syal itu apa? Itu dulu. Jangan karena ikut orang tuh pakai syal, pakai syal. Oh berarti kalau ustadz kia itu pakai syal. Berarti kalau bukan ustadz itu gara-gara salah memahami inilah akhirnya kita orang biasa nak pakai syal tidak berani. Karena kita sendiri nggak tahu syal itu sebenarnya untuk apa, hukumnya apa. Setiap kali dengan ustadz yang ceramah, yang maulid itu pakai syal gitu kan. Jadi kesannya syal itu milik ulama. Syal itu milik ustadz. Akhirnya persepsi yang salah ini yang lantas menjadikan kita ini punya pikiran bahwa kaget dikatai ulama pula sama orang, kaget dikatai ustadz pula sama orang. Apalagi pas nian sampai masjid, kau inilah persis ustadz nih. Udah ini goda aja besar ini. Besok tidak pakai lagi. Maka yang paling pertama, makanya itu tadi, sebelum kita tuh muncul di khalayak ramai, yang paling pertama adalah ilmu. Modal pertama ilmu. Setelah ilmu, tazkiyatun nafs, penyucian diri. Setelah itu baru menghilangkan dari kecintaan kepada aghyar, kepada selain Allah. Jadi yang pertama kali kita berbicara tentang syal, syal ini hukumnya sunnah. Kita taruh di pundak sini, ya, sebelah kanan sebelah kiri boleh. Terkadang di apakan isyal, hukumnya apa? Sunnah, mengikut cara Nabi. Jadi kalau engkau mau melakukan, tengok dulu kau ngapain pakai syal. Nabi melakukan, pengen juga melakukan apa yang dilakukan sama Nabi. Dah benar sudah. Kalau ndak make, ya ndak make karena pengen ndak make, ya sudah kan. Bukan karena kaget takut dikatai orang. Ndak make karena malas, Ada orang tuh yang memang terasa berat pundaknya kalau pakai itu. Saya itu termasuk yang kayak gitu, Pak. Kadang itu pakai itu kadang apalagi kalau sebelah itu terasa memang jujur ketika pakai, apalagi sambil gini kan, lama kelamaan terasa kayak miring sebelah. Maksudnya miring sebelah dalam artian kayak ada beban sebelah kiri. Perasaan saya kayak gitu. Kalau pakai yang dibentang begini di leher itu saya lebih terasa panas. Nah, gitu. Jadi ndak make atau make, tengok alasannya apa. Ndak make karena berjuang, ingin mengikuti sunnah Nabi. Ndak make, kadang-kadang kita, ya namanya sunnah kan ditinggalkan ndak masalah. Ndak make karena pengen lagi ndak make. Karena cuaca panas, kalau make ini kayak mana, maka meninggalkan bukan karena makhluk, karena pandangan orang, tapi karena engkau tidak ingin memakai, ndak masalah. Begitu, bebas. Yang paling pertama harus tahu dulu hukum itu. Pakai imamah, sama imamah itu adalah daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imamah Nabi Muhammad itu ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Pakai imamah ya karena ikut Nabi. Tidak pakai imamah ya juga tidak masalah. Tidak pakai imamah karena hukumnya aslinya sunnah. Kira-kira bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi yang harus kita lakukan, ya semuanya harus ditimbang pakai ilmu. Kita suatu ketika pengen maca nih, pengen rapi ke masjid, pengen baju yang mahal. Ingat, Allah mengatakan ambillah perhiasan setiap kali hendak ke masjid. Ingat hadis ini.
ingat ayat ini. Berangkat pakai ini. Suatu saat ketika kita dalam kondisi pas kebetulan pakai baju ini ke masjid, ya pakailah pakai baju itu. Oh, secara hukum fikih normal-normal saja orang yang penting pakai baju suci nutup aurat ke masjid. Ini kalau nak ganti baju cari baju lain, ini waktunya mepet, ini sudah ada waktu sholat, nanti ketinggalan jamaah, udahlah ke masjid lah pakai baju yang ada itu. Nah, gitu. Jadi memang semuanya harus berlandaskan daripada ilmu, bukan karena sudut pandang kakek dikata orang apa, kakek dinilai orang apa. Makanya mulai malam ini kita sama-sama belajar bagaimana untuk menggugurkan pandangan makhluk untuk jadi langkah kita. Ndak nguntungkan ndak juga, ndak. Dikata orang baik ndak untung, dikata orang buruk ndak untung. Itu boleh dipakai mic kalau ada lagi kan sekalian. Kira-kira sampai sini Ustaz? Hanya saja ada satu hadis. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayiz zur. Jadi orang yang berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberi, maka dia telah mengenakan pakaian zur, pakaian dosa. Maksudnya gini, dia bukan sesosok dokter tapi berlayak seperti sesosok dokter. Mengaku saya ini orang dokter gini, padahal bukan dokter. Maka pengakuan ini adalah dia senang mengenakan pakaian zur. Kalau di Mesir itu ada pakaian ulama al-Azhari. Bagaimana tuh jubah, lalu imamahnya khusus. Kalau imamah ahli ibadah itu yang biasa dipakai sama saya istri itu yang ada ininya ke belakang sini. Itu imamahnya ahli ibadah. Yang pakai itu biasanya orang yang senang banyak ibadah. Ibadah sunnah, baca Quran. Nah, ada pakaian ibadah, pakaian Azhari. Kalau pokoknya nengok Syekh Usamah Azhari biasanya pakai itu. Dan kalau kita bukan sesosok ulama dan berpenampilan seperti itu, maka ini sama halnya kita mengenakan pakaian dosa. Kenapa? Nanti orang akan bertanya hukum kepadamu. Padahal engkau bukan orang ahli hukum untuk bisa memberikan fatwa. Paham enggak kira-kira? Memang adonian pakaian itu, pakaian ulama itu adonian, Pak, adonian. Di Azhar itu memang pakaiannya pakaian sosok Azhar itu ada. Kalau ahli ibadah pakaiannya begini. Tujuannya apa pakai baju itu? Biar orang tahu kamu orang alim, kalau mau nanya ya sama kamu. Nah, gitu. Jadi kalau kita bukan berada di bidang itu, kok kita berlayak seolah kita orang yang punya itu, maka ini yang memang tidak boleh memang. Tapi kalau syal ini kan kesunahan, siapapun boleh pakai, bukan harus ada sosok ustadznya gitu loh. Bukan harus sosok kiai harus pakai syal. Siapapun boleh. Cuman ada niat sosok-sosok tertentu berlayak sesosok ulama misalnya, kayak gitu kan. Sedangkan kita bukan ulama. Memang ini adalah suatu hal yang sangat dikecam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nanti bisa nipu orang. Ya mungkin, ya dia tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, tidak punya guru, tapi dia berbicara, dia ngomong seolah-olah dia adalah sosok ulama yang sudah lama belajar agama. Nah, ini memakai pakaian libasu azur, memakai pakaian yang berdosa. Dan memang biasanya adatnya Nabi itu begini, beliau itu mengenakan pakaian ahlu asri, pakaian orang yang ada di zamannya. Kalau ditanya senang pakai jubah atau pakai sarung, kalau saya ditanya, saya senang pakai sarung. Karena pakaian sarung adalah pakaiannya orang-orang yang senang ngaji di budayanya kita. Budayanya kita, masyarakat Indonesia rata-rata pakai sarung. Jadi Nabi itu kalau pakai bajunya kaum. Mana kaum itu pakai baju, pakai itulah. Nabi pakai jubah karena zaman itu pakai itu semua. Jadi jubah itu bukan Islami, Pak.
Kenapa? Kalau jubah itu artinya pakaian Islami, kenapa pastor-pastor tuh pakai jubah? Persis kayak Syekh Azhar. Terus Syekh Azhar itu kalau ketemu sama pastor yang di Mesir itu, sama apa namanya, pastor ya kalau di gereja itu, pendeta, itu sama, pakai imamah ya sama, pakai bajunya ya sama, jubahnya sama. Artinya kan bukan bukan itu milik Islam. Yang pakai itu orang Islam, yang tidak pakai itu bukan Islam. Tidak bisa begitu. Karena ini masalahnya pakaian. Bisa dipahami kira-kira ya maksudnya. Jadi Nabi itu senang pakai baju ahli asri. Dari dulu memang, walaupun kita punya jubah, saya punya, kadang-kadang kan make ya, daripada tidak dipakai kita pakai untuk ibadah, untuk ngaji. Tapi kalau disuruh pilih lebih senang mana pakai sarung, lebih senang pakai sarung. Kenapa? Itu pakaian kebiasaan kita. Dan kalau cara Nabi, beliau memang pakai baju, pakai pakaian ahli zamannya. Walaupun boleh pakai jubah, pakai apapun selagi dia memenuhi syarat hukum. Apa syarat hukum dalam berpakaian? Tidak nerawang, tidak transparan, apalagi tidak membentuk lekuk tubuh. Lalu apalagi tidak membuka aurat. Selagi ini tiga hal ini terpenuhi, maka dia sudah pakai pakaian Islami. Selagi apa? Selagi menutup aurat, selagi tidak membentuk lekuk tubuh, selagi apa lagi? Selagi tidak transparan. Pakai baju besar tapi nampak warna kulitnya, ini sama beda boleh. Ataupun tertutup auratnya, tidak nampak warna kulitnya tapi lekuk tubuhnya terbentuk, maka ini juga tidak boleh. Jadi sarung nerawang enggak, membentuk lekuk tubuh enggak, nutup aurat enggak, iya nutup aurat, artinya sudah Islami artinya, Pak. Sarung ini ya Islami, Pak. Nah, baju koko, kalau kita ngomong asal usul koko, Cino, koko, kok namanya koko. Untungnya koko itu tidak hadir. Beliau beliau izin semalam mau ke Jakarta, Ustaz tidak bisa hadir. Nah, itu koko itu tanyalah Cina aslinya dah. Akhirnya jadi budaya kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan ngaji malam Senin ini kan banyak yang tidak gabung di majelis Yusriyah. Artinya apa? Artinya informasi yang dibuat di majelis Yusriyah, kawan-kawan yang hadir malam ini banyak yang tidak dapat informasi ya. Jadi kira-kira nggak apa bikin grup khusus hikam atau gimana? Lu enggak, Pak? Karena suatu ketika ada uzur, halangan, libur, enggak dapat kabar. Tapi baguslah datang ke sini dapat pahala ngaji. Karena nah itu. Gimana Mas Rizky? Oh, sudah ada grup hikam ya? Ada ya? Oh, yang lama. Oh, tidak saya ya. Ya enggak apa-apa lah. Masukin ke grup WA Pak ya. Karena kayak kayak tadi saya nelpon Daeng belum hadir Daeng. Oh ya lupa Ustaz. Nah, kan artinya kan manfaat dari grup itu kan supaya yang lupa ingat, ataupun yang mungkin dalam kondisi masih lemah hatinya karena ada informasi, oh yang ngaji nah gitu ya. Jadi semangat. Jadi nanti setelah ngaji nanti ada apa, minta pena sama apa, nomor telepon biar dimasukkan ke admin, biar informasinya biar bisa dibagikan. Masukkan ke majelis Yusriyah. Ya, tidak apa-apa ya.
Kalau majelis ria ini banyak nih apanya pengumumannya. Jadi kadang orang nggak terbaca yang awal-awal ujung itu kan. Tulis beda apa-apa, tulis beda dulu nomor. Yang belum masuk ke grup-grup untuk informasi memudahkan. Monggo yang ingin bertanya. Mas Rizky, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, tinggal di Republik Talangsari. Kayak RT dah. Izin nanya Ustadz, seringkali kita atas nama humul ini mengubur diri di dalam tanah terasingan. Jadi kita mau apa-apa pun takut kayak udah pantas gitu kan. Akhirnya terlalu banyak yang kayak gitu, udah ada yang muncul Ustaz. Masjid kita dikuasai kampung sebelah kan. Akhirnya pas ada kampung sebelah ngomong gini ke orang awam, kita sebenarnya pernah dengar Ustaz ngomong gini kan. Agak saya bantah, saya belum pantas gitu ya. Gimana solusinya gitu. Batas mana kita harus mengubur diri kita nih kan. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dari ardul khumul itu adalah kemasyhuran. Kecintaan diri kepada dikenal orang dan dimuliakan orang. Ini sebenarnya masalahnya. Bukan saat ketika engkau melihat satu kemungkaran lalu engkau harus diem atau tidak diem. Ini bukan masalah khumul, Pak. Artinya khumul itu bukan artinya engkau bersembunyi di kamar. Wah, ini harus memang ini manfaat dari dari adanya diskusi ini supaya apa yang kurang saya sampaikan tadi biar ini kan. Kadang kan tidak semua hal yang berkaitan bisa saya sampaikan. Terkadang lupa atau apa. Jadi ingat, ardul khumul di sini adalah ketika dirimu cinta dengan kedudukan, pengen dikenal, pengen dimuliakan orang, maka ambillah masa sebentar untuk engkau beradaptasi dengan rasa itu, biar engkau tidak nyaman dengan rasa itu. Buang dulu rasa itu. Sampai seberapa lama sampai engkau beradaptasi dengan rasa itu, sampai engkau tidak lagi pengen dikenal, dikenal samo. Setelah engkau tahu bahwa ternyata dikenal makhluk tidak dikenal makhluk samo baik, nguntungkan tidak, rugi juga tidak. Sampai Syekh Ramadan Buti mengatakan bahwa begini, kita itu untuk uzlah zaman sekarang sudah tidak bisa lagi uzlah seperti zaman dulu. Memang orang zaman dulu kalau nak uzlah itu harus pergi ke gua, Pak. Setahun 2 tahun. Memang kayak gitu, memang betul orang zaman dulu. Ke tengah hutan sebulan 2 bulan gitu loh. Memang menjauh dari keramaian sampai dia bisa adaptasi dengan nafsu diri. Sampai bisa membakar nafsu diri. Nah, itu dulu. Sekarang cara orang mentarbiyah diri itu tadi khulwatuna fi jalwatina. Terkadang kita harus berkhulwat dalam keramaian. Mengambil sesaat waktu di dalam keseharian 24 jam saat kita itu mengkhulwat diri. Kapan itu? Mungkin di waktu sebelum subuh,
Atau setelah subuh merenung sejenak setengah jam, duduk kita dan diri kita lah. Atau sebelum tidur, istri anak sudah pada tidur, semua dari kita duduklah sebentar setengah jam, tadabbur mikir. Sambil ngopi lah Pak. Duduk di depan teras sambil mikir. Kamu siapa? Kamu mau kemana? Apa tujuanmu engkau pengen dipuji sama orang? Apa kepentinganmu jika orang-orang senang sama kamu? Apa rugimu kalau orang benci sama? Ajak terus sugesti diri dengan pikiran yang begitu sambil zikir. Subhanallah, subhanallah. Maka ini juga bagian dari makna engkau mengubur dirimu fi ardil humul. Jadi ingat, ardul humul bukan berarti engkau melihat kemungkaran kau diamkan. Biarinlah. Saya tidak pantas ini. Salah juga gitu. Tidak usahlah ke masjid dulu, katanya harus menanamkan diri di ardul humul. Tidak usahlah ke majelis. Semakin majelis ada jamaah baru, kenal sama jamaah baru. Tidak usahlah. Maksudnya bukan itu. Jadi ardul humul artinya engkau beradaptasi dengan dirimu supaya nafsumu tidak selalu mengajak kepada senang masyhur, senang dikenal, dan senang punya kedudukan di mata makhluk. Kalau engkau sudah biasa dikenal orang rasanya sama, tidak dikenal orang juga sama, dimuliakan dan tidak dimuliakan orang sama, maka lakukanlah apa yang kau ingin lakukan karena Allah. Ceramahlah di depan orang. Kalau memang sudah ada ilmunya kan, istilahnya gitu kan. Kebetulan kita ada ilmunya masalah ini, kita sudah ngaji betul ini. Orang itu salah, sampaikan dengan yang baik. Caranya gini. Tidak bisa ini kayak gini. Sampaikan. Bukan berarti itu bertentangan dengan ardul humul ya. Jadi yang dimaksud dalam hikam ini adalah kita yang senang masyhur itu artinya kita mencari wasilah untuk supaya dikenal. Semisal apa? Kalau orang mahasiswa itu apa? Dia ikut organisasi, dia berusaha untuk biar jadi ketua organisasi, nah gitu loh. Dia mencari hal, nyalonkan jadi lurah, itu kan. Ini kan bagian dari cara dia untuk supaya dikenal. Ya, walaupun nanti tujuannya, tapi kalau orang yang suluk ilallah dalam proses tahapan utama, tahapan pertama sebelum sampai kepada fase yang dituju, dia menghindar dulu, jangan dulu. Sampai engkau bisa adaptasi kepada diri. Sampai engkau sudah tidak lagi mengharap dipuji orang. Tidak lagi mengharap untuk punya kedudukan di mata makhluk, baru engkau terjun di masyarakat. Nak dikenal, nyalonlah sana jadi presiden, nyalon jadi lurah, jadi bupati, silahkan. Tapi setelah apa? Setelah engkau bisa menundukkan nafsumu. Nah itu sebenarnya. Jadi ingat, khumul di sini bukan berarti kita harus keterbelakang, ya, harus sembunyi, harus diam, tidak usah dikenal dalam artian apa? Ada salah, ya kita biarkanlah salah. Enak saya sembunyi belah. Tapi yang dimaksud adalah ketika engkau punya nafsu untuk dikenal, maka tundukkan dulu nafsu itu. Sampai engkau sudah betul-betul bisa bersahabat dengan nafsumu, engkau hanya bisa menatap dan mengharapkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mic-nya itu kan bisa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nama saya Ridwan. Saya tinggal di Sungai Belanti. Jadi saya mau nanyakan, riya itu jelas ada akibatnya ya tak? Jadi akibatnya itu kira-kira apalah Pak Ustadz? Jadi di situ ada hukum-hukumnya. Jadi hukum itu nanti kan ketemunya di akhirat juga kan. Jadi untuk menghilangkan riya dan hukum-hukumnya itu macam mana Pak? Jadi sementara ini kita cerita tentang riya-riyaan, yang artinya sombong, karena merasa diri dia punya, dia tahu, dia bisa kan. Jadi saya mau nanya Pak, akibatnya itu nanti di sana itu macam mana Pak? Nah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas dampak yang paling utama dari riya adalah hancurnya amal. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi satu pukulan bagi kita jikalau beramal riya. Karena nanti ada khusus hadis yang Nabi SAW menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, ainal muraun, mana dulu orang-orang yang riya? Maka carilah manfaat kepada siapa kalian dulu riya. Kalian dulu riya untuk ini. Ayo ke sana, datang ke sana, cari manfaat dari apa yang kalian tuju harapkan itu. Artinya ini suatu hal yang memang luar biasa dampaknya. Ya, di akhirat pasti kita rugi. Kenapa? Nampaknya punya banyak amal, ternyata nilainya kosong. Kenapa? Rusak semuanya, hangus. Punya amal tapi sejatinya tidak punya amal apapun. Dua hal yang dia dapatkan dari kerugian riya itu apa? Amalnya rusak, hatinya rusak. Bukan cuma amal yang rusak, tapi hatinya juga rusak. Kalau amal rusak itu zahir Pak. Tapi yang hati yang rusak, kalau zahir ini kan bisa dosa besar, dosa kecil. Jadi dosa itu kan ada zahir, ada batin. Sampai Syekh Ramadan itu punya kitab namanya Batinul Itsm. Apa itu dosa-dosa batin, dosa-dosa dalam. Yang dimana ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi Allah berfirman wadharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkan dosa zahir dan tinggalkan dosa batin. Dosa zahir kita tahu, ngamalkan ini, dosa ini, mabuk, zina, waliyadzubillah, berbohong, ini dosa zahir. Ada juga wa batinul itsm. Apa itu dosa batin? Kalau sudah ngomong dosa batin, ini semua dosanya dosa besar. Riya termasuk ada dosa batin? Termasuk, karena rasa nih. Orang tidak tengok kita riya. Jadi nggak semata-mata ada orang yang menunjukkan amal lalu kita katakan riya, tidak bisa juga. Oh dia tuh nunjukin amal riya nian, kamu tahu dari mana dia riya? Riya kan hati. Engkau buka hatinya sehingga engkau tahu dia riya, kan gitu. Jadi yang tahu tuh kita yang mengamalkan dan Allah yang tahu. Jadi dampaknya amalnya rusak. Dampaknya lagi apalagi dampak buruknya, hatinya rusak. Dan dampaknya dia punya dosa besar di sisi Allah. Sampai ulama mengatakan riya itu syirik khafi. Apa maksudnya syirik khafi? Syirik yang samar. Yang dia tidak sadar telah menyekutukan Tuhan, tapi sejatinya dia telah menyekutukan Tuhan. Bagaimana mungkin dia menyekutukan? Dia menyembah selain Allah, tidak betul. Dia menyembah Allah, tapi wujudnya menyembah Allah, tapi batinnya menyembah makhluk. Gitu enggak? Kita saat beramal berharap makhluk, artinya apa? Kita sedang tidak menuju Tuhan dalam ibadah itu. Berarti mensekutukan. Arti menyekutukan itu apa? Menduakan. Ada selain Allah yang kita tuju. Ada selain Allah yang kita harapkan. Makanya disebut dengan syirik. Menyekutukan. Dampaknya luar biasa syirik. Apa riya ini? Luar biasa sekali. Nah, lawan dari riya apa? Ikhlas.
Ya ikhlas. Pokoknya ingat kata-kata terakhir itu yang menjadi kenangan indah yang di majelis yang lalu. Apa itu? Sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bitabarri minal hauli wal quwwah. Ingat ya, perbaiki amalmu dengan ikhlas dan perbaiki ikhlasmu dengan berlepas diri dari daya dan upaya. Kalau orang sudah bisa berlepas diri dari daya dan upaya, dia sejatinya telah benar-benar ikhlas dalam ibadahnya. Kita tidak punya kemampuan apapun, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit riya dan penyakit yang lain-lain. Penyakit ujub, penyakit takabur, sombong, sum'ah, dan penyakit-penyakit batin yang lain. Tidak. Gimana Pak Ridwan? Udah? Alhamdulillah. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit, tinggal di Kebon 9. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, tapi di luar tema Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz ada sampaikan terkait pakaian harus menutup aurat. Terkadang saya di rumah tuh pakai celana pendek, celana bola itu ya, tapi di sekitaran lutut ya. Tapi kadang juga ke warung dekat rumah sih pakai. Itu gimana Ustadz? Boleh atau enggak? Kemudian satu lagi, kadang kalau ke masjid pas sholat Jumat kan kadang pas azan yang kedua itu kita sebaiknya apa langsung sholat sunat atau menunggu azan selesai atau sebaiknya atau langsung duduk mendengarkan khutbah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang harus kita tahu yang pertama, aurat laki-laki itu mana? Aurat laki-laki ma baina surrati war rukbah, antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Ma baina, antara. Berarti kalau dikatakan ma baina, antara, artinya lutut tidak termasuk aurat, pusat tidak termasuk aurat. Pertama ini. Akan tetapi ulama mengatakan pada satu kaidah begini. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu jadi wajib juga. Maksudnya gini. Orang akan sempurna menutup aurat antara pusat dan lutut kecuali hanya dengan menutup lutut. Kalau lutut tidak ditutup, potensi besar pasti terbuka aurat, gitu tidak? Oke, kalau aurat itu cuma sebatas ini, lutut ke atas sama pusat ke bawah. Akhirnya dia pakai ngepas seukuran di atas lutut. Oke, memang secara hukum memang itulah batas aurat yang sudah ditutup. Tapi melangkah saja langsung kebuka paha. Apalagi duduk langsunglah ke paha segini. Betul tak? Artinya bisanya kita menutup aurat kecuali dengan mengenakan pakaian di bawah lutut. Maka lutut jadi wajib ditutup. Nah, ini kaidah fikih ini. Artinya kita lutut harus ditutup. Supaya apa? Supaya paha nggak kebuka. Karena sama halnya gini, kalau wudhu. Wudhu itu kan yang wajib ini kan wajah. Rambut kiri kanan ini kan tidak wajib. Hanya saja kalau kita tidak basuh sebagian rambut, kita tidak sempurna membasuh wajah itu. Misalnya kita khusus dan gini, tekuk gini kan. Akhirnya ada bagian yang tidak basah. Akhirnya apa? Kewajiban kita harus kita masukkan rambut sebelah sini bagian dari dalam basuhan. Nah, itu tadi mengamalkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib walaupun asalnya tidak wajib. Lutut sebenarnya bukan aurat, tapi tidak bisa sempurna nutup aurat paha kecuali dengan menutup lutut, maka lutut wajib. Jadi kalau nak pakai celana, pakailah celana di bawah lutut.
Kalau di rumah sama siapa? Sama bini berdua bolehlah, di atas paha, di atas lutut boleh. Tapi kalau sudah ke warung jangan. Akan sama lanang ndak nafsu. Nah, pertanyaannya dak, aurat itu bukan perkara nafsu saja. Aurat itu perkara ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Kata Allah begitu ya kita dengar. Ndak usah nyari-nyari hikmah. Pada nyari hikmah. Kan maksudnya begini. Begini ndak apa berarti boleh. Pada dewek. Pada dewek. Jadi kata Allah begitu, auratnya begini ya sudah begitu. Ndak usah harus kita cari. Syaratnya kan harus nafsu. Siapa yang bilang begitu? Ndak ada syaratnya. Sehingga dikatakan wanita itu harus menutup aurat. Sampai dikatakan walaupun itu wanita itu tidak ada satupun laki-laki yang pingin sama dia sekalipun, tidak ada satupun laki-laki yang pingin sama dia, tetap dia harus menutup aurat. Nah, apakah artinya gara-gara dia orang tidak ada pingin sama dia akhirnya dia boleh buka aurat? Tetap tidak boleh. Yang melihat pun juga tidak boleh, walaupun tidak pingin sama. Jadi bukan perkara nafsu tidak nafsu ini. Kan sering juga tuh kadang kan orang-orang ini kan laki-laki pakai sebatas atas lutut. Oh itu aurat tuh, mama kok nafsu ambil nih. Pernah saya dengar kayak gitu sama kawan-kawan dulu, waktu masih sekolah dulu kan, waktu masih kadang di asrama gitu ya, di asrama tuh pakai celana pendek itu kan, tutup itu aurat, aurat nih, memang kau nafsu ambil lah nih. Dianggap aurat itu berlaku saat ketika nafsu, kalau tidak nafsu tidak masalah gitu. Tidak begitu. Jadi perkara nutup aurat ini perkara ibadah, ubudiyah. Tidak ada kaitannya sama hal lain. Ini sudah katanya sudah tutup. Perkara nafsu dan nafsu bukan urusan kita. Yang jelas kita disuruh nutup aurat. Yang mana? Oh masalah ya. Masalah sholat sunnah. Jadi kalau kita datang ke masjid, orang sudah khotib, kalau lagi azan dengarkan azan. Kalau kita datangnya pas lagi azan, dengarkan azan. Setelah azan kita dengarkan, apa yang harus kita lakukan? Duduk ataukah sholat? Sholat dulu. Sholat dulu. Setelah sholat baru dengarkan. Walaupun kita datang telat, orang tuh sudah khotib lah. Kita datang sholat lah 2 rakaat. Jangan duduk. Karena ada dulu di zaman Nabi SAW ketika beliau lagi khutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat datang, langsung duduk. Nabi suruh tegak, suruh sholat. Tegak sholat. Nah, secara hukum mazhab kita Syafi'i juga sama. Kita telat datang, walaupun khotib, sudah khutbah, maka kita sholat sunnah. Kecuali pas datang, ketika khotib sudah selesai, dia mau sholat, sholat Jumat. Tidak usah sholat sunnah, ya sholat Jumat lah langsung. Nah, gitu. Tidak usah imamnya sholat Jumat, kita sholat sunnah. Ini jalurnya lain pula ini. Paham ya? Jadi kalau kita datang telat atau tidak telat, ya kalau lagi azan dengarkan azan, selesai azan sholat. Kalau pas datang khotib sudah khutbah, kita tetap sholat 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid, ya.